يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. Alhamdulillah, tiada kata pantas yang kita ucapkan selain kata-kata Alhamdulillah. Karena kenapa? Alhamdulillah, tepat hari ini kita sudah berada di hari ke-17 Ramadan. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi pedoman bagi kita semua, yang kita ikuti akhlaknya, yang kita ikuti perbuatannya, yang kita ikuti perilakunya, sehingga kita bisa selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Pemirsa siaran rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kemalam 17 ini saya akan sedikit mengutip berbicara masalah nuzulul Quran, memperingati hari nuzulul Quran. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita perlu bersyukur bahwa diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah turunnya Al-Quran itu ada berkahnya, keberakahannya. Apa kira-kira menjadi berkahnya Al-Quran? Yang pertama yaitu menegatkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam artian tauhid adalah kita percaya bahwa ada Allah Subhanahu wa taala? Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia dulu di masa di Mekkah dan Madinah, dia itu pertama dulu yang didakwakan adalah tauhid. Bagaimana kepercayaan itu ada di kalangan sahabat-sahabat? Karena kenapa? Ketika kepercayaan itu ada, maka akan kita dapat melaksanakan seluruh perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, bayangkan Bu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan tauhid ini, menyebarkan Islam pada masanya, Masya Allah. Bahkan Nabi rela meneteskan air matanya, bahkan Nabi rela meneteskan keringatnya, bahkan Nabi rela meneteskan darahnya. Untuk apa saja? Yaitu demi agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling sempurna di sisi Allah yaitu agama Islam. Bahkan lututnya Rasulullah SAW dilempar. Dia tidak pernah berhenti menegatkan dan memberikan bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiada Tuhan yang patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berkahnya ada Al-Qur'an, atau keberakahannya engkariasannya Al-Qur'an yang itu menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah maknanya ketika kita sholat, kita ujungkan tangan kita begini, bahwa kita berpercaya bahwa Tuhan cuma satu dan Muhammad adalah utusannya. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tahu yang mana kita saudara kita, yang mana saudara kita, bagaimana kita saling menyayangi. Alhamdulillah, berkat adanya Al-Quran, kita bisa perbaiki bagaimana kita dalam bertetangga, bagaimana kita dalam berkeluarga, menghargai satu sama lain. Karena bagaimana kemudian dalam pepatah Bugis mengatakan yang sering kita ikuti, Rabba si patokong, mali si parappe, malilu si pakainga, mainga pinapaja. Ini artinya apa? Ketika ada teman kita jatuh, kita kasih berdiri. Ketika ada teman kita ambil air, dia ambil air, kita tolong dia. Artinya apa? Si pakainga, kita harus saling mengingatkan.
Ia paja mapasinga kerekonala kifang Allah Ta'ala. Akan tetapi ketika kita lihat realitas sekarang ini, dia balik ke pepatah ini. Dia katakan begini, Rabba si palilu, malilu si sorong-sorong, malilu si pakatulu-katulu, katulu-katulu pinapaja. Inilah buktinya sekarang. Banyak kita lihat ketika teman kita jatuh, ini mit tambah di luna, ini mit tambah di padina. Ketika ada teman kita malik, kita tambah sorong biar dia jatuh. Nauzubillah. Bahkan si pakatulu-katulu, tika tulu-katulu maka ada pigonya no masalah. Tapi berkeadaannya Al-Quran, kita itu Pak Guru kiasanya persatuan dan persaudaraan. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apa kira-kira hikmah sehingga berkahnya ada Al-Quran dan kita peringati setiap malam 17 Ramadan, yaitu malam nuzulul Quran, karena kita mempunyai makada engka barakatna Al-Quran. Al-Quran diturunkan di muka bumi, artinya apa? Ada kehidupan, bahwa kita hidup di dunia ini tidak semata-mata toh. Kalau kita ingin hitung umur kita itu ibaratnya di dunia ini adalah 0,25 detik. Jadi kita hidup di dunia ini adalah 0,25 detik. Jadi berkah adanya Al-Quran, kita dapat mengingat ternyata engkana aku orangnya, yaitu untuk menjadi pengingat kepada kita bahwa ada kehidupan di akhirat kelak. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula yang keempat, berkah adanya turunnya Al-Quran, yaitu membebaskan manusia dari kebodohan. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan di dulu itu banyak orang-orang di depan Ka'bah itu ada berhala. Bahkan ketika di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, dia juga yang bikin rotinya. Dia bikin patunya jadi roti. Ketika dia lapar, dia buka itu. Maaf, saya makan dulu puang tanhingata rotinya. Dia sembah padahal dia yang bikin. Tapi berkah adanya Al-Quran, alhamdulillah, melahirkan, membebaskan manusia dari kebodohan. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, alhamdulillah, untuk barakahna orangnya, untuk mengangkat martabat wanita. Alhamdulillah, seandainya tidak ada Al-Quran diturunkan di muka bumi ini, mungkin sampai sekarang perempuan itu tidak ada harga dirinya di depan laki-laki. Karena kenapa? Dulu itu ketika ada perempuan yang dilahirkan langsung dibunuh. Karena kenapa? Katanya ketika ada perempuan dilahirkan itu tidak bisa berperan. Karena memang dulu berperan terus berperan. Tapi berkah adanya Al-Quran, karena Al-Quran adalah menjadi pedoman bagi kita dan menjadi petunjuk bagi kita. Makanya ketika ada masalahnya kita akan kembali di Al-Quran. Alhamdulillah, barakahna Quran. Umar bin Khattab pernah suatu ketika dia ketawa dan dia juga nangis. Kenapa begitu? Ini penguta Umar bin Khattab sebelum dia masuk Islam, dia masih di masa kejahiliannya. Saking bahayanya, dia katakan dulu kepada umatnya bahwa ketika ada orang yang melahirkan bahwa anaknya perempuan, maka bunuh. Bayangkan Pak, bayangkan Bu, belum ada harganya perempuan. Ada suatu ketika pada saat istrinya Umar hamil dan anaknya perempuan. Apa yang terjadi? Ini seorang istri dan melihat anak, tidak mau dilihat anaknya dibunuh sehingga dia mendandang anaknya. Suatu saat bahwa dia diajak pergi berperan. Apa yang terjadi? Dia diajar, apa yang terjadi? Ini anaknya Umar mau pipis, Pak, pipis. Kita tahu itu Pak, kalau perempuan mau pipis, nah pasti banyak. Tidak sangka kalau laki-laki kalau ada pompisan di sana, tapi kalau perempuan mau pipis, disitulah bahwa dia tahu bahwa ternyata anaknya perempuan. Bayangkan Pak, dikubur sendirinya bahwa dia bunuh sendiri anaknya. Itulah ketika Umar mengingatnya itu, Umar menangis. Tapi alhamdulillah, berkat adanya Al-Quran, kita harga dirinya perempuan, diangkat derajatnya perempuan. Masoli ni makokon, mahal mi wampanainya perempuan, berkat adanya Al-Quran. Dan yang saya tutup dengan kata hudallin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Al-Quran itu menjadi petunjuk untuk menjadi pedoman bagi kita semua. Nur ila nur, cahayanya Muhammad itu akan menjadi penerang bagi kita. Begitu pula Al-Quran ini akan menjadi penolong bagi kita nanti di akhirat kelak. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah berkah adanya Al-Quran, kita mampu menegakkan tauhid Allah, kita mampu menjaga persatuan dan persaudaraan, membedakan antar hak dan yang batil. Yang ketiga, kita mampu mengetahui bahwa ada kehidupan lagi di akhirat kelak. Dan yang selanjutnya, membebaskan manusia dari kebodohan. Dan kelima, mengangkat derajat perempuan. Alhamdulillah berkahnya adanya Al-Quran, kelima-lima ini dapat kita tuntaskan. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam hari ini ke-17 suci Ramadan kita mendapatkan berkah karena ini adalah hari diturunkannya Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita menjadi berkah dan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Ada benarnya ada dari Allah, ada salahnya dari manusia yang tak luput dari kesalahan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.